Senang berjumpa kembali Bapak Ibu dalam percakapan kita. Hari ini kita akan membicarakan mengenai 10 kebutuhan dalam pernikahan, dimulai dengan kebutuhan nomor 1 untuk seorang istri dan kebutuhan nomor 1 untuk seorang suami. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan nomor 1 untuk seorang istri dalam pernikahan adalah kasih sayang. Dia membutuhkan seorang suami yang menyayangi dia. Kebutuhan nomor 1 untuk seorang istri adalah kasih sayang, Bapak Ibu. Istri membutuhkan seorang suami yang menyayanginya. Dalam kitab Kolose pasal 3:19 berkata demikian, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap ia." Jadi firman Tuhan sangat jelas, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bagi wanita, kasih sayang melambangkan keamanan, perlindungan, kenyamanan, dan adanya penerimaan. Jika seorang suami menunjukkan kasih sayang, maka bagi istrinya itu seperti sebuah pesan, "Saya peduli kepadamu, saya melindungimu, engkau penting untukku, dan saya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi atasmu." Atau dalam pengertian lain, "Saya peduli tentang masalahmu dan saya akan selalu beserta denganmu." Atau, "Saya pikir kamu sudah melakukan yang baik dan saya bangga padamu." Kasih sayang adalah kebutuhan emosional terpenting bagi seorang perempuan dalam pernikahan. Dalam pernikahan ini seharusnya terpenuhi secara eksklusif hanya oleh suami dan bukan dari sumber yang lain. Jadi, kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan emosional terpenting bagi seorang perempuan dalam pernikahan. Dan ini seharusnya dipenuhi hanya oleh suami, eksklusif dari suaminya. Nah, mengapa kasih sayang menjadi kebutuhan nomor 1 untuk seorang perempuan? Karena memang desain Allah bagi perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Ini sebuah panggilan dan penugasan ilahi. Lihatlah bahwa dari kecil anak-anak perempuan telah menunjukkan kemampuan untuk menyatakan kasih sayang sampai menjadi seorang ibu dibandingkan anak laki-laki. Ibu pasti pernah ya melihat ya, kalau anak perempuan melihat ada bayi begitu, mereka anak bayi, wah, biasanya reaksinya adalah, "Aduh, lucu sekali, aku mau gendong, ini manis sekali ya, mau punya adik ya." Tapi kalau anak laki-laki cenderung tidak selalu bereaksi seperti itu. Hal ini juga sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Suami diperintahkan mengasihi istri karena Allah tahu bahwa needs, kebutuhan utama perempuan adalah kasih sayang. Karena itu, keterampilan untuk menunjukkan kasih sayang seharusnya bertumbuh terus seiring usia pernikahan kita. Namun kecenderungannya justru banyak pasangan suami istri justru sebaliknya. Semakin lama menikah, kecenderungan kita adalah kita mengurangi sikap maupun tindakan yang menunjukkan kasih sayang. Khususnya bagi para suami, jangan pernah lupa bahwa kasih sayang adalah kebutuhan nomor 1 bagi istrimu, dan ia memerlukan peneguhan ini setiap hari melalui tindakan nyata. Jadi bayangkan, setiap hari dibutuhkan peneguhan bahwa engkau mengasihi istrimu. Kadang-kadang ada suami yang kalau ditanya, "Bener gak kamu sayang saya?" Wah, jengkel, kesel ya. "Wah, saya pasti dong sayang kamu, makanya saya nikah sama kamu. Ini udah punya banyak anak kok masih bertanya." Sekali lagi bapak sekalian, pasangan kita memerlukan peneguhan setiap hari melalui tindakan-tindakan yang nyata. Seperti apa? Yang pertama adalah kata-kata penuh cinta. Gary Chapman sudah mengatakan, ada orang merasa dicintai kalau ada kata-kata afirmasi, peneguhan. Ya. Jadi pasangan kita, istri merasa disayangi kalau kata-kata kita penuh cinta. Misalnya, ada ungkapan pengampunan dan penerimaan. "Saya memaafkanmu, saya maafkan. Sudahlah sayang." Oh,
nggak apa-apa gitu ya. Atau kebalikannya yang parah sekali ya bapak-bapak ya, oh kamu kurang ajar ini ya, saya tidak akan maafkan. Jadi selalu needs untuk kata-kata penuh cinta ini bapak ibu harus dapat dari kita. Yang kedua, kata-kata dukungan atau motivasi. Kamu pasti bisa melaluinya. Ayo coba lagi, jangan menyerah. Jadi jangan kebalikan, oh mama tuh pasti nggak bisa, oh, pasti salah lagi nanti ya, pasti nggak berhasil gitu ya. Bapak Ibu, kata-katanya harus kata-kata dukungan, motivasi. Yang ketiga adalah ungkapan cinta melalui panggilan dan sapaan. Kata-kata yang ramah, ini Bapak Ibu ya, sapaan yang ramah. Ya. Jangan dipanggil sudah semakin makmur gitu, ndut, embul. Kata-kata saya mungkin Hani, istri tercinta, begitu Bapak Ibu ya, kata-kata ini mungkin tidak penting bagi kita sebagai suami, dan kita mungkin ketika menyebutkannya juga gelik begitu ya, canggung. Tapi sekali lagi bagi pasangan kita ini kata-kata penuh cinta dapat menolong dia mengisi kebutuhan dia untuk kasih sayang. Yang keempat, bisa dinyatakan, kata-kata penuh cinta bisa dinyatakan juga secara langsung atau melalui tulisan ya. Saya sayang kamu, I love you, Wimawan nemu, ake ubah iko, ya apa aja lah ya Bapak Ibu ya. Sekarang bisa disampaikan. Nah, bentuk lain dari kasih sayang adalah mengucapkan pujian. Kata-kata penuh cinta yaitu mengucapkan pujian. Pujilah apa yang telah dilakukannya, keterampilannya mengurus rumah, pekerjaannya, pelayanannya ya, sikapnya terhadap anak-anak ya, atau cara dia memperlakukan orang tua kita, cara dia memperlakukan kita ya, kita ada pujian. Yang kelima, bentuk kasih sayang melalui kata-kata penuh cinta seperti pujian terhadap jasmaninya ya. Kecantikannya, keharumannya, kulitnya yang halus, rambutnya, pakaiannya, dandanannya, dan apapun yang Anda sukai secara fisik. Seseorang atau kita Bapak Ibu sebagai suami perlu meneguhkan pasangan kita bahwa kita tetap menerima dia secara jasmani sepenuhnya meskipun usianya semakin bertambah. Mungkin pasangan kita bisa bilang, istri bilang, saya nggak perlu pujian seperti itu, gombal ya, pandai memuji, pasti ada maunya. Sekali lagi Bapak Ibu, needs untuk kata-kata penuh cinta itu pujian terhadap jasmaninya Bapak Ibu atas apa yang dia miliki oleh anugerah Tuhan, itu layak untuk kita sampaikan. Yang keenam Bapak Ibu, bentuk kasih sayang, kata-kata penuh cinta, yang keenam adalah mengucapkan terima kasih kepada pasangan untuk banyak hal Bapak Ibu ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, penghargaannya, kasih sayangnya. Atau yang seringkali ya kita bilang, terima kasih sudah mau menikah dengan saya ya, engkau pilihan yang paling tepat ya selain Tuhan ya. Kita sangat mengucap syukur untuk kasih sayangnya. Yang ketujuh, kata-kata penuh cinta juga seperti kita menunjukkan kepedulian. Kita menunjukkan kepedulian. Ya, misalnya pasangan kita mengerjakan banyak tugas rumah, dia kelelahan, kita bilang, aduh kasihan mama ya, harus menyelesaikan semuanya sendiri. Ya, saya belum bisa bantu dan sebagainya. Atau mama kelihatannya lelah, ya udah istirahat saja. Atau menanyakan keadaan, bagaimana? Apakah sakit ya? Bagaimana sekarang? Apakah sudah lebih baik? Kepedulian ini Bapak Ibu sekali lagi bisa menolong pasangan kita, khususnya istri, tahu bahwa kita menyayangi dia. Nah, selanjutnya bentuk kasih sayang yang kedua adalah melalui sikap ataupun tindakan. Melalui sikap ataupun tindakan, seperti bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian. Pada waktu pasangan kita, istri berbicara, kita menatap dia waktu berbicara, bukan melototin ya Bapak-bapak ya. Maksudnya kita berhenti dari hal-hal yang lain, kita dengar. Kita fokus, kita menghentikan kegiatan lain untuk mendengar keluhan maupun pertimbangannya. Natural kita sebagai suami, sebagai laki-laki adalah kita tidak senang dengar masalah. Kalau istri sudah bilang, "Pak, ini ada masalah," kita cenderung bilang, nanti aja ya, mungkin masih lelah, atau udah kamu aja yang urus ya. Kebanyakan kita tidak ingin ada masalah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin pasangan kita, istri, tahu bahwa kita menyayangi dia, maka melalui sikap atau tindakan kita bisa fokus mendengar pada saat dia menceritakan masalah. Atau ketika ada masalah Bapak Ibu ya, sakit, mungkin kita mendoakan secara langsung pasangan kita ya. Memang kadang-kadang kita lebih mudah untuk mendoakan orang lain
Tapi ketika pasangan kita sakit, wah udah ke dokter aja, atau ya udah tidur aja, kita nggak doakan. Harusnya Bapak Ibu ada tindakan, Bapak-Bapak sekalian, pasangan kita doakan. Bentuk kasih sayang melalui sikap atau tindakan juga dengan memberi hadiah. Dari Gary Chapman juga sudah menyampaikan tadi bahwa salah satu bahasa kasih adalah give, ya, memberi hadiah. Jadi hadiah ini sekali lagi bukan soal harga dan hal-hal yang lain, ya, tetapi bentuk perhatian kita bahwa kita mengingat pasangan kita. Jadi dengan hadiah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau pasangan kita dia merasa disayang dengan hadiah, mengapa tidak ulang tahun atau Natal atau apa saja situasi kita, mungkin pergi tugas keluar, kita pulang, kita bisa menanyakan apakah ada yang mau dibelikan, atau kita membawa Bapak lebih berpengalaman, ya, sudah tahu, silakan lakukan yang baik yang sudah biasa dilakukan. Nah, bentuk kasih sayang yang kedua adalah melalui sikap atau tindakan, bisa senyuman ramah dan tertawa, ya. Kadang kita pria yang sangat serius, ya, kita mudah tertawa dengan teman-teman di kantor, guyon dengan teman, tapi kalau dengan pasangan kita cenderung serius, ya, sehingga suasana menjadi tidak nyaman. Atau yang keenam, memberikan bantuan, merawat ketika pasangan sakit, mengantar ke pasar, menemani ke pesta, mengangkat barang, membuang sampah, atau memperbaiki perlengkapan-perlengkapan yang rusak. Ada bagian-bagian yang saya yakin Bapak sekalian sudah biasa sekali, bahwa salah satu bentuk perhatian kita, kasih sayang kita adalah melalui sikap atau tindakan. Atau terlibat juga dalam urusan memandikan anak, memasak, mencuci piring, pakaian, bahkan membawa gelas kotor kita, Bapak Ibu, ya, ke tempat cuci, ya, meletakkan pakaian kotor pada tempatnya. Atau apapun tindakan yang menurut pasangan kita atau istri, kalau kita lakukan dia merasa dicintai. Dan yang ketiga, bentuk kasih sayang dalam sentuhan fisik atau touching, ya. Sentuhan fisik ini bisa berpegangan tangan, berpelukan, ciuman, rangkulan, ya, yang sekali lagi tidak selalu berhubungan dengan seksual, ya. Seringkali yang kesulitan bagi para pria adalah bahwa touching, sentuhan fisik, seringkali dilihat hanya sebagai persiapan untuk hubungan seksual. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekali lagi mengisi kebutuhan pasangan kita dengan kasih sayang, ini adalah kebutuhan utama seorang perempuan. Hanya persoalan suami, seringkali suami berkata, saya bukan jenis orang yang dapat menyatakan sifat-sifat seperti itu. Banyak pria menganggap bahwa menunjukkan kasih sayang berarti sebagai bagian dari pemanasan seksual, ya, dan secara normal terangsang dengan cepat. Atau sebagian lagi mengabaikan bagian menyatakan kasih sayang karena rangsangan seksual yang sangat kuat, ya, sehingga merasa tidak perlu lagi menunjukkan kasih sayang kepada pasangan. Nah, dalam hal inilah sebagai suami kita tidak boleh berkata, aduh, ya, saya bukan pria yang seperti itu, saya orang yang kasar, saya tidak biasa bersikap romantis dan sebagainya, ya. Atau mungkin sebagai suami juga bilang, ya ampun, ya, masa harus sampai begitu, ya. Kita merasa perubahan membuat sesuatu yang tindakan yang baru, yang sederhana seperti ini, seperti sesuatu yang sangat luar biasa. Atau yang mungkin pasangan kita, istri, ya, kadang-kadang bilang, itu mah berlebihan gitu, ya, saya tidak perlu semuanya itu, ya, cukup miliar-miliar aja uang, maaf, ya, bukan, ya, mungkin ada yang bilang, wah itu berlebihan, saya nggak perlu yang begitu, saya hanya mau kamu setia. Wah, ya, sederhana sekali, ya, simpel sekali maunya istri, yang penting kamu setia, itu udah cukup. Tapi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, bagaimanapun juga kasih sayang harus ditunjukkan oleh suami kepada istri, dan jika perlu kita belajar untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang. Tindakan awal untuk kita sebagai suami adalah kita bisa mulai berpikir, kira-kira bagaimana cara saya mengisi kebutuhan pasangan saya, khususnya istri, dengan lebih baik. Dan untuk istri, mengapa tidak? Boleh disampaikan kepada pasanganmu bahwa engkau merasa disayangi, kebutuhan kasih sayangmu terpenuhi kalau misalnya kata-kata yang ramah, suami memberi bantuan,
memberi perhatian, touching atau hadiah, begitu ya. Sehingga kita tidak hanya menggerutu dalam hati, oh suami saya kurang kasih sayang, cuek, tidak peduli kepada saya, tetapi tidak pernah mengungkapkan apa yang menjadi harapan kita sebagai istri kepada suami. Nah, memang seringkali ada kecenderungan kesulitan antara suami dan istri menyangkut kasih sayang dan seksualitas ya. Nah, ini kebenarannya. Jika seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya akan kasih sayang, maka biasanya seorang istri akan lebih dapat memenuhi kebutuhan suaminya akan pemenuhan seksual. Atau pada bagian lain, jika seorang istri memenuhi kebutuhan suaminya untuk pemenuhan kebutuhan seksual, maka seorang suami juga akan dimampukan untuk mengisi kebutuhan istrinya akan kasih sayang dan kebutuhan lainnya. Jadi dalam pernikahan, kasih sayang ibarat lingkungan yang dibutuhkan, sedangkan seks adalah satu kegiatan di dalamnya. Bagi kebanyakan wanita, mereka membutuhkan kasih sayang, merasa disayangi sebelum hubungan seksual berarti bagi mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang suami, mari kita lakukan bagian kita. Isilah kebutuhan istrimu akan kasih sayang. Perselingkuhan istri, karena kebutuhan seorang istri adalah kasih sayang, maka perselingkuhan istri, kalaupun ia kedapatan tidak setia, ini biasanya bukan sekedar oleh karena seksualitas. Terlepas dari kemungkinan faktor kuasa kegelapan di mana iblis menggodai seorang istri, maka perselingkuhan seorang istri biasanya dimulai bukan oleh karena faktor seksual, yaitu mencari kepuasan seksual sebagaimana seorang pria yang berselingkuh. Namun, lebih sering karena pencarian akan kebutuhan kasih sayang. Karena tidak mendapat dari suaminya, maka ia menjadi rentan terhadap godaan berupa perhatian dari pria lain yang dianggapnya sebagai tanda kasih sayang. Kalaupun pada akhirnya seorang perempuan, seorang istri yang berselingkuh menikmati seksualitas itu, maka itu sekali lagi terjadi karena ia telah dipuaskan dalam kebutuhannya akan kasih sayang atau kebutuhan yang lain dari laki-laki tersebut. Nah, oleh karena itu sebagai suami, mari kita juga belajar untuk mengartikan kasih sayang dalam bentuk touching non-seksual. Sehingga istri tidak hanya menganggap bahwa ketika kita bersikap penuh kasih sayang dengan kata-kata yang ramah, memberi perhatian, bantuan, hadiah, bahkan juga sentuhan fisik, dia tidak menganggap bahwa ini hanyalah karena kita menginginkan hubungan seksual. Ini ada prinsip yang sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Willard F. Harley. Dia berkata, jika berhubungan dengan seks dan kasih sayang, Anda tidak akan mendapatkan salah satunya tanpa yang lain. Artinya dalam pernikahan, jika suami ingin kebutuhan seksualnya terpenuhi, maka ia harus memberikan kasih sayang kepada istrinya. Jika istri ingin mendapat kasih sayang, maka ia harus juga mengisi kebutuhan seksual suaminya. Karena itu, setelah kita melihat bahwa kebutuhan needs nomor satu dari seorang istri adalah kasih sayang, mari sebagai seorang suami, isilah kebutuhan kasih sayang pasanganmu dengan baik. Dalam bentuk yang nyata yang tadi, kata-kata yang ramah, memberi perhatian, memberi bantuan, touching non-seksual, bahkan memberi hadiah. Kiranya Tuhan menolong kita, khususnya para suami, untuk dapat mengisi kebutuhan istrimu, yaitu kasih sayang dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.